Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz-Ustazah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Itu dong, yuk. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Meskipun susah-susah, tetap semangat sampai seperti ini. Tidak apa-apa. Berarti dia menikmati. Ya. Harusnya. Iya, baik. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada kegiatan pengindasan budaya positif CGP Angkatan 11 atas nama Ustazah Bulia Astuti dari SMPIT Nurul Islam kita yang tercinta. Beliau akan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan di hari akhir nanti, amin alamin. Tanpa panjang dan lebar, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustazah Bulia Astuti untuk memaparkan pengindasan budaya positif, terutama tentang 5 kebutuhan dasar dan selanjutnya. Monggo. Cek. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ustaz-ustaznya semuanya sudah meluangkan waktu dalam acara diseminasi materi disiplin positif yang separuh materinya sudah disampaikan pada periode sebelumnya oleh Ustazah Fitriah Habibi. Saat ini izinkan saya untuk melanjutkan separuhnya lagi, gitu saya awali dengan motivasi. Mungkin penjaga semuanya kan semuanya belum pernah ikut CGP mungkin bertanya-tanya apa yang sih ikut CGP gitu, capek nggak gitu. Saya dulu ikut CGP juga cuma coba-coba aja gitu, karena ada temennya itu. Tapi setelah saya mengikuti ternyata ilmunya luar biasa. Capeknya luar biasa memang, tapi sebanding dengan ilmu dan pengalaman yang diperoleh. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, satu-satunya sebentar lagi akan ada opening CGP Angkatan 12, silakan mengikuti. Terutama panggilan istimewa untuk Ustaz Reddy. Tahun 2018 kami berempat, usianya usia saya dan Ustaz Reddy bareng PPG-nya. Nah ini di tahun ini terasa ada yang kurang karena kami PGP-nya hanya bertiga kurang kali ini. Jadi segera menyusul Pak Reddy siap. Baik, saudara langsung saja kita masuk ke materi. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia, ya guru, ya murid, begitu ya. Pokoknya ini kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas itu nyambung dengan ini satu materi. Kemudian materi kedua adalah 5 posisi kontrol sebagai guru, sebagai siswa, sebagai kepala sekolah, begitu. Dan yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusi. Nah, untuk materi yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kalau bicara 5 kebutuhan dasar manusia sebagai dalam posisi apapun, mau jadi murid, karyawan, bos, guru, kepala sekolah, yang namanya kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Sepakat ya? Oke. Nah, ada apa saja? Itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, dalam konteksnya kita sebagai guru, kalau kita mendapati anak didik kita yang melanggar peraturan, biasanya salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Ya, mari kita bahas. Ya, gitu ya. Karena kebutuhan mereka ada yang tidak terpenuhi. Nah, kita lihat kasus. Ibu Ambar adalah guru. Beliau
kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau bingung, ada salah satu muridnya namanya Doni, itu kerjanya tiap siang ngambilin makanan temennya, diambilin terus gitu. Nah, kalau kita sebagai Ibu Ambar, apa yang dilakukan? Apa yang harusnya dilakukan? Kira-kira alasan Doni itu apa yang melakukan itu? Lapar mungkin ya, oke. Mari kita lihat. Nah, kalau kita sebagai Ibu Ambar, seharusnya kita tanyakan, kenapa Doni? Kenapa kamu suka ngambil makanan temanmu? Kalau ternyata jawabannya iya lapar, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup, gitu. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup itu ada dua, biologis dan fisiologis. Kalau kebutuhan biologis itu kita biasanya ingatnya sama papan PKK, ya, yang ada di dekat gapura biasanya. 10 kebutuhan pokok PKK. 1 sandang, 2 pangan, 3 papan dan seterusnya. Nah, itulah kebutuhan biologis. Ya, kalau sebagai manusia normal keluar dari kamar tanpa baju, tanpa sandang, pasti orang mengira dikit dan seterusnya. Orang nggak terpenuhi makannya, hanya bertahan 10 hari tanpa makan, saya kira, dan seterusnya. Itulah kebutuhan biologis. Next, kebutuhan psikologis. Salah satunya adalah kebutuhan untuk merasa aman. Itulah kebutuhan psikologis, gitu. Nah, kalau seseorang tidak terpenuhi di kebutuhan psikologisnya, tentu saja akan bereaksi dengan hal-hal yang seperti apa misalnya? Gak merasa aman, akan meneror katanya, iya. Ada apa lagi? Oh iya. Okay. Baik, selanjutnya. Nah, kalau ternyata, kembali ke kasus ya, kalau ternyata Doni itu ngambil makan temannya itu karena dia merasa senang kalau temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian kalau temannya lapor kepada gurunya, terus gurunya kan kasih tahu orang tuanya, itu sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, itu sebenarnya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Doni adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini saya ingat flashback ke tahun yang lalu, itu ada anak kita yang suka viral itu, namanya siapa itu? Yang Devi, betul, ya Devi. Akhirnya kan, ya. Nah, itu suka cari perhatian memang karena anaknya kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga berulah di sekolah, gitu ya. Nah, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau dia merasa tidak diterima di suatu kelompok, itu bisa jadi reaksinya adalah dengan nyari-nyari perhatian, golek-golek masalah begitu, ya. Itu kebutuhan yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau ternyata Doni itu merasa hebat kalau temannya jadi takut dengan dia. Jadi ngambilnya makanan itu karena dia pengen temannya itu takut, gitu. Terus manut sama dia, gitu. Nah, sebenarnya kalau kasusnya demikian, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan, gitu. Jadi kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, atau kita sebutnya sebagai penguasaan, itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi dia ingin berharga, dianggap berharga, dianggap hebat, maka dia cari dia berulah dengan mengambil makanan teman-temannya itu. Ya, itu tadi yang ketiga. Next. Nah, oh ya, masih ada yang ketiga. Kalau anak-anak yang model
biasanya juga mengamati dulu sebelum mencoba, dan kalau melakukan kesalahan dia akan kecewanya agak akut gitu, ya. Dan kemudian kalau ingin mencapai yang terbaik itu dia susun sebuah rencana itu dengan rapi dan sistematik. Nah, kalau ternyata kembali ke kasus, kalau ternyata Doni itu ngambilin makan temennya karena dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, itu berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebebasan. Jadi dia sebenarnya pengen pilih menu, tapi orang tuanya ngasihnya bekalnya yang itu aja, gitu. Dia nggak bebas pilih, dikasihnya itu aja. Makanya dia ngambilin bekal temannya. Iya, itu kebutuhannya keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dengan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ya, itu tadi yang keempat. Next, kita kembali ke kasus. Kalau ternyata Doni mengambil makanan temannya itu karena iseng aja, ada nggak kayak gini? Iseng, cuma iseng gitu. Nyatanya realitanya ada kan ya di sekeliling kita ya. Gitu. Kemudian dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel karena diambil makanannya, dan maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Doni itu adalah kesenangan. Seneng dia lihat temannya jengkel gitu, tuh seneng gitu. Jadi dia ya usil terus gitu, nyari masalah terus gitu ya. Ini adalah kebutuhan akan kesenangan, ya. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Coba bayangkan kalau hidup tanpa kenikmatan apapun, menyedihkan pasti. Nah, Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar. Baiknya kita belajar itu, anak-anak belajar itu dengan suasana yang menyenangkan, menikmati gitu. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata itu semuanya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia tidak berbeda dengan mereka, ya. Lebih tinggi intelijensinya mana, gitu. Jadi dengan saat bermain itu ada keterampilan hidup yang penting yang perlu dipelajari. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Benar nggak? Kalau belajar itu dengan kondisi tertekan, apakah masuk? Enggak akan. Malah isinya cemas dan cemas, gitu ya. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka pun masih terlihat lucu. Lucu, ya. Apakah kita semua pernah menjadi seperti Doni? Adakah yang pernah? Oh, pernah pasti ya. Ya, Usdeti mungkin pernah ngusilin Usdeti. Karena senang lihat Usdeti cemberut. Saya mau membantu menjelaskan di mana. Oh iya. Saya pernah. Pernah Pak? Ngusilin siapa? Dulu. Oh, dulu pas sekolah khusus ya diusilin. Oh enggak. Iya. Oh, hobi ya, hobi. Kalau hobi berarti itu kebutuhan apa itu tadi? Hobi ngusilin temennya. Oh, jangan gitu. Baik. Oke, lanjut ya. Kalau kebutuhan dasar manusia itu sifatnya umum, ya kan, semua orang butuh begitu ya. Semua orang butuh senang, semua orang butuh diterima di lingkungannya, semua orang butuh diakui ya.
dunia berkualitas atau yang lebih istimewa di lingkup masing-masing. Saya punya selembar kertas. Saya akan membantu membawa panjenengan semua ke dunia berkualitas panjenengan. Tolong ambil satu, apa teman-temannya? Ambil satu, sudah. Oh iya. Oke, dipegang dulu kertasnya, jangan diapa-apain dulu ya. Oke. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di dalam pikiran saya, Anda, begitu. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasarnya. Menurut Dr. William Glasser, semacam album foto gitu. Jadi isinya tuh nggak banyak, tapi sesuatu sedikit, beberapa hal sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Tentu saja satu dan orang yang lainnya pasti akan berbeda ya kan. Nah, nanti akan saya bawa panjenengan semua ke dunia berkualitas Anda. Nah, kebutuhan dasar yang tadi kita bahas itu kan lebih bersifat umum dan universal. Kalau dunia berkualitas ini lebih unik dan personal. Setiap orang beda-beda. Nah, orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di dalamnya. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah sesuatu itu harus terasa sangat baik dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Nah, dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik, spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda. Tapi sayangnya kita tidak bisa berlama-lama di sana. Nah, sekarang di kertas yang sudah saya berikan, silakan buat lingkaran besar seperti itu. Lingkaran besar. Sampun? Sudah? Sudah? Ini kurang salah ya, dibalinya bisa. Sudah? Oke. Silakan di dalam lingkaran itu nanti tuliskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pak Sam mungkin istri. Orang-orang ya. Pak Mario mungkin. Istri. Pak Randy mungkin. Boleh orang-orang, boleh lebih dari satu. Ya, boleh lebih dari satu. Bu Devi mungkin yang di dalam lingkaran adalah Pak Mario. Dan Pak Mario adalah Bu Devi karena suami istri. Saya inginkan semoga harus Devi tulisannya, jangan terus yang lain. Alis dari berapa ya? Sampun sudah? Pertanyaan kedua. Nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda apa? Yang terpenting, misalnya kekayaan, atau kesejahteraan, atau rumah bagus, atau pekerjaan yang mapan dan lain sebagainya. Silahkan yang menurut Anda terpenting, atau kebahagiaan keluarga. Diundang ternyata suruh mikir ya. Tante masih ada mana di satu. Sabun?
next pertanyaan ketiga. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Perlu contoh? Ya, ideal, karakter ideal ya. Ya pokoknya saya ini orang yang luar biasa keren banget gitu pokoknya ideal gitu. Karakter apa yang ingin ada pada diri Anda? Tampan Pak Andi. Oh, tampan, boleh. Misalnya dermawan, atau peka, cerdas dan seterusnya. Silakan. Sudah? Belum ini. Coba jawabannya. Sama satu aja enggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak. Oh iya. Sudah ya? Next ya. Oke. Pertanyaan keempat. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan saat ini? Apa? Menjadi guru paling boris. Itu boleh menjadi guru paling favorit. Kalau Pak Randy menjadi guru favorit tuh. Boleh itu silakan dituliskan. Menjadi istri salihah loh, bisa loh. Ya enggak? Orang yang sombong ini Pak Andi, Pak. Udah dibaca bagian dari hidup Pak. Orang sombong ini kita statusnya jenengan Pak. Nah, itu statusnya bisa ditulis. Keluarkan semua. Bentar. Masuk pencapaiannya udah dicek dulu ya. Dicek dulu. Mana tadi pertanyaan 4 ya? Ya. Oke, yang kelima. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? CEO, ya boleh. Guru sejahtera, amin. Saya adalah Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pemilik yayasan. Oh, pemilik yayasan, cita-cita ya. Penting nanti. Ya, next ya. Pertanyaan berikutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang sudah, nah ini perjalanan hidup yang sudah. Jadi posisi terpuncaknya. Itulah titik puncak. Saat Pak Mario peminang Devi barangkali. Satu tahap. Iya, itu yang saat ini sudah terlewati. Menjadi bapak jalan tiga. Jadi satu. Dari satu istri. Berarti kalau dari yang mana? Oh, yang berarti posisi tertinggi saat ini. Posisi tertinggi yang pernah dilewati. Apa ya Pak? Oh, nah boleh lulus kuliah tepat waktu katanya. Wah, lagi. Ya, sampun? Melu. Terakhir. Akhirnya lulus kuliah, gak apa ya? Oh iya boleh. Tadinya berarti sudah patah semangat gak lulus. Ya, akhirnya lulus juga. Ya, pasal itu. Ya, pertanyaan terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Contohnya yang paling bermakna saya bisa punya anak misalkan. Tadinya mungkin sulit punya anak, bermakna sekali. Kemudian Punya anak kulit putih ngerti masuk. Pencapaian. Saya tidak berani.
Pokoknya sesuatu yang bermakna. Ya. Bermakna. Bisa sekolah di SMP itu nulis doa, bisa jadi guru di SMP itu nulis nama, itu bermakna nggak? Itu lingkaran dunia berkualitas. Sudah ya? Nah, bagian yang istimewa. Nah, itu tadi adalah gambaran dunia berkualitasnya panjenengan semuanya. Pak Reni dan Pak Iwan sama nggak kira-kira? Jelas beda. Nah, itulah karakteristiknya dunia berkualitas. Tiap orang beda. Gitu. Pun begitu dengan murid kita. Ya, setiap murid kita punya lingkaran dunia berkualitas yang berbeda. Kita sebagai guru pengen nggak berada di dalam lingkaran berkualitasnya murid-murid kita? Pengen nggak? Pengen nggak sekolah kita ini berada dalam lingkaran dunia berkualitasnya murid-murid kita? Kita kan pasti pengen ya. Pengennya itu mereka meskipun sudah lulus nanti bertahun-tahun ke depan masih ingat dengan kita setiap lebaran mendatangi, dibadani begitu ya. Itu kan berarti kita ini ada ditempatkan di dalam lingkaran dunia berkualitasnya mereka. Tapi beda kejadiannya ketika kita ketemu anak alumni itu di jalan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak kenal. Belum, itu alumni aja masih mending. Yang masih jadi murid kita ketemu di jalan pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak kenal. Berarti apakah kita diletakkan di dalam lingkaran dunia berkualitas mereka? Tidak kan? Oh, Masya Allah. Wah, tidak digandeng ya? Gitu. Begitu ya. Maka itu menjadi sesuatu yang tantangan buat kita supaya kita ini bisa masuk ke dalam lingkaran dunia berkualitasnya anak didik kita. Begitu nggih? Masuk nggih poinnya nggih? Masuk. Oke. Gitu. Nah, mari kita pikirkan bagaimana kira-kira murid-murid kita dan guru-guru di sekolah kita selama ini, apakah sudah meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dunia berkualitas, apakah di dalamnya atau di luarnya? Ya, kita refleksi, gitu ya. Harapannya kita bisa masuk ke dalam lingkaran dunia berkualitas yang anak, gitu. Begitu satu saja sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita mau tanya? Oh enggak, oke. Kita Mungkin nanti ini yang banyak. oh iya, oke. Ya, semoga bisa masuk ya tadi ya. Kita masuk ke materi lanjutannya. Yang kedua yaitu 5 posisi kontrol. Ini dikembangkan oleh Dr. William Glaser ya. Ya, kita baca dulu suatu kasus. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Real betul. Enggak, ini enggak real. Enggak real. Oh, kebetulan gitu aja, kebetulan kesamaan. Kemudian kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto hanya seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah kasus-kasus realistik ya, kasus-kasus realistik yang sering muncul ada di sekeliling kita. Mari kita bahas materinya. Kira-kira bagaimana ya kita sebagai guru dalam menghadapi Tisa, Hana, kemudian Anto, begitu ya. Nah, bawa HP nggak Bapak Ibu? Satu-satu ya. Saya ada sedikit perintah saya gitu ya. Silakan di scan barcode-nya itu. Maaf, scan dulu.
Bisa? Perlu diperbesar? Diperbesar dulu. Oke. I want to say afraid. Nah, Dapat. Hanya 4 pertanyaan. sorry, but this person is no longer active. Bisa. Ya belum saya buka slide-nya. Ditunggu dulu. Sudah ya? Saya buka slide-nya. Sorry, but this person is no. Oh ya. Apa? Bisa, Pak? Oh, nggak bisa. Oh, kodenya coba masukkan 39299502. Di atas, baca atas itu. 3929. Oh. Ya, ada apa? Bisa diulangi yang lainnya tadi kayaknya saya malah keluar terus. Pakai kode bisa nggak? Mentimeter. Sudah masuk? Ah ya, oke. Maksudnya masuk. Bisa nggak? 39 sekiannya. Oke. Aku menikah. Ini usianya mau diambil foto beberapa. Ya. I want to enter the kode ya. Dan Kodenya di kodenya kayak gini. kodenya oke. Nah, ya ini kodenya. Oh, udah ada yang menjawab satu ini. Pembuat merasa bersalah. 96 atau 95 itu? Oh, 9 96 atau 2? 5 39 29 95 02. Oke, pertanyaan pertama. Kamu berhasil selesai masuk ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu menunjukkan posisi kontrol apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau manajer? Nah, ada 2, pembuat merasa bersalah. 3, ini 11 orang. Saya nggak pegang. Oh, nggak bukan oke 10 berarti. 4. Wah, itu betul semua ya. Pembuat merasa bersalah ya. Karena udah ada yang jawab satu jadi ikut-ikutan. 6, 7, belum. 4 orang lagi. Kak Indah masuk? Enggak, oke 9 berarti. Mbak Mbak masuk nggak? Masuk ya 9. 2 orang lagi? Nggak bisa? Oke, udah percaya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu menunjukkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Mari kita lihat jawabannya. Nggak bisa pakai ini. Oh, nggak bisa. Enter. Ya, ternyata benar ya jawabannya pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan dong, wah ini keren-keren ini kelihatan beda loh. Pintar semua. Next, pertanyaan kedua. Silakan dilihat di layar HP-nya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa ini yang diinginkan oleh si murid? Kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan? Oh iya, langsung ya. 3 orang. Ya. Masih ditunggu. 5. Wah, mantap ini. Kenapa itu anaknya? Ibu kejarkan, ibu gurunya mengejar anaknya. 1 orang lagi. 6. Baru 6. Siapa yang berkendara? Ya udah cukup ya.
Salah. Enter. Ternyata jawabannya benar. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada kata kuncinya ya. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin bu guru ngejar-ngejar aku. Nah, kebutuhan apa coba ini? Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Nah ini mulai berbeda pendapat nih. Ada yang ada yang berpendapat kesenangan, ada yang berpendapat penguasaan. Ini kalau enter yang mana ya? Ini. Aku satu. Satu ya, boleh. Oh ya satunya aja Pak San. Oke. Pak. Aku nggak bisa masuk, tapi kalau aku berpendapat. Oh gitu ya, Bapak San nggak bisa masuk tapi berpendapatnya penguasaan boleh. 5, satu lagi. Bingung? Bu Umi bingung? Sudah? Oke. Mari kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya mengatakan teman-teman untuk pasang dan oke, sebentar lagi, lagi. Iya, oh iya, ada psikolog kita ya, Masya Allah. Yang terakhir, aku bosan belajar memahami terus di dalam kelas. Kebutuhan apa ini? Kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan. Nah ini ada dua kubu lagi, kubu kesenangan dan kubu kebebasan. Iya, Pak Sam kebebasan, oke. Baru satu lagi siapa yang kebebasan? Oh, ini psikolog kita pinter-pinter ya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah kebebasan. Oke, baik, mari. Pretestnya itu tadi luar biasa jawabannya panjenengan semuanya. Ya, kita lanjutkan ke materinya tentang 5 posisi kontrol. Lagi. Ya. Udah. Nah, ya kita masuk materinya. Oke. Jadi posisi kontrol itu adalah proses seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Di Diane Goshen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline yang diterbitkan tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat pada siswa, memerdekakan mereka, dan sudah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? 5 posisi kontrol ada 5. Oh, yang 5 ya pasti 5 ya. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini nanti akan ada kaitannya dengan pertanyaannya Ustaz Mario pada sesi usianya tadi ya, tentang guru sebagai teman, begitu ya. Ya, mari kita saksikan suatu cuplikan video berikut. Sudah kok suaranya? Sudah dari sini ya? Sini kamu. Lagi sinyal. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Musa Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus berlawan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalau kita perhatikan tadi, bu gurunya Naren itu berposisi kontrol sebagai apa? Penghukum. Jelas sekali ya, penghukum. Ada nggak di dunia ini bu guru yang begitu? Ada nggak? Banyak. Cirinya yang begitu, berkata pinggang, melotot, marah, menghercik, nunjuk, kamu itu ya, kayak gitu banyak ya. Ternyata ada. Gak cuma itu saya kan. Nah itu kira-kira dampaknya apa ya kalau posisi guru sebagai penghukum seperti itu? Oh iya betul, kenangan tak terlupakan. Bagi kita kalau generasi Gen Y, kita Gen Y ya. Sama saya, kalau kita semua, enggak dong. 90-an, 80-an. Iya, generasi kita. Kalau generasi anak-anak, generasi Alpha. Oh, betul. Strawberry ya. Oke, generasinya kita dibabit petang sama babit apa sih? Dilempar penghapus itu ya biasa aja gitu ya. Kalau dokter Aisyah Dahlan bilang ya emang generasinya zaman itu seperti itu. Ibarat TV yang zaman dulu kan gede ya, gendut begitu ya. Ketika berbuat itu digebrek itu ya malah jadi cetol gitu ya. Digebrek itu cetol. Tapi coba ini kayak gini, berbuat digebrek, ambil gitu. Sama seperti kondisi murid-murid kita. Kita dulu dengan kekerasan seperti itu sah-sah saja, tapi anak-anak zaman ini itu berbeda. Itulah yang kalau kita katakan dengan materi yang pertama ya saya ya, itu ada dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang berbeda dengan kita. Untuk itu jadi tantangan kita sebagai guru yang beda zaman dengan anak murid kita, sehingga kita tidak bisa menerapkan bagaimana guru kita dulu memperlakukan kita dengan bagaimana kita memperlakukan anak murid kita, karena kondisinya kodrat zamannya berbeda gitu. Nah kalau posisinya bu guru dengan Naren tadi, itu bisa kemungkinan anak itu jadi marah, memendam amarah. Bahkan kondisi ekstrimnya itu bisa jadi dendam. Bahkan kalau kita bisa menilik kasus-kasus yang di media massa, ada murid yang membacok gurunya dan seterusnya itu ya, itu bisa jadi bermula dari dendam yang ada di dalam diri si siswa atas perlakuan yang dia tidak bisa terima. Begitu. Next video yang kedua. Dari kalimat ini sudah bisa kita nilai. Senang. Gebrek. Rantang nanti gebrek. Ganti Vivi. Naren. Enggak, ini enggak pakai Vivi jadi tadi. Gulanya hijau Pak. Hijau nih. Oh, mati. Nah, saya koneksi dengan tethering. Bikinnya memang utama.
kembali ke rumah ini. Kita ulangi ya videonya. Naren. Aduh, gitu ya. Aduh. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Aktingnya bagus itu. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Oh, sama saja. Baperin. Ya, tapi udah kelihatan kalimatnya ya. Kalimatnya kelihatan kira-kira. Oh, ini lanjut lagi. Oke, lanjut dulu. Naren. Pun kabehnya. Iya, betul. Gusti Naren. Ini kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa ini? Dia tadi beliau takut kalau ditegur kepala sekolah. Berarti kira-kira apa? Membuat merasa bersalah. Kira-kira dampaknya apa? Dampaknya apa kira-kira? Ciri-cirinya tuh kalau membuat ada bersalah tuh nadanya, suaranya itu halus, sedih, malas gitu. Ya, tapi bikin anak jadi merasa bersalah, jadi insecure gitu ya, merasa rendah diri gitu. Nah, itu posisi yang kedua, dan saya pun pernah melakukan gitu. Panjenengan semua apa pernah melakukan ini? Pernah, oke, ya. Jadi hasilnya tuh murid jadi merasa bersalah gitu, bersalah sama ibu bapak gurunya, bapak ibunya sendiri gitu, sehingga dia merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadinya anak menjadi rendah diri, insecure gitu. Banyak nggak anak didik kita insecure? Banyak nggak? Ada, tapi mungkin tidak banyak ya. Nah, saya mau nambah volume dulu. Tadi kurang volume. Oke, lagi. Lanjut ke video ketiga. Sinyal, deng. Ternyata tidak berbeda dengan wifi. Naren. Aduh. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Pak Maret. Ada kata sayang loh buat anak, buat murid. Saya mau mengucap sayang, Bu. Kalau anak TK sayang ya biasanya anak SMA sayang. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ada apa dengan mereka berdua ini? Kamu ini ada-ada saja. Iya. Katanya kata Bu Guru tadi absennya dia Dalam posisi tempat sama fisika, gitu kan ya? ada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor. Ya, faktor ketergantungan. Ini yang menonjol pada posisi teman. Faktor ketergantungan. Jadi kalau pada video 1 dan 2 tadi faktornya jelas eksternal ya.
menghukum dan tadi membuat rasa bersalah. Itu identitasnya gagal semua. Anak-anak punya identitas yang gagal. Kalau yang di posisi teman, anak-anak sudah mulai identitas berhasil. Namun sayangnya ada kekurangannya karena anak atau murid akan jadi bergantung. Kalau sama Us Budi boleh kok, jilbaban gini boleh gitu. Kalau sama Us Wida aku pasti dimarahin, tapi kalau sama Us ini enggak, kan Us ini baik kayak gitu. Akhirnya anak jadi ketergantungan pada orang-orang tertentu begitu. Next ya. Nah itulah kekurangannya posisi kontrol sebagai teman. Gitu. Hasilnya murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya. Yang negatifnya seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi ketergantungan pada guru tertentu. Kalau Naren ya dengan bu gurunya yang tadi manggil dengan kata sayang tadi, karena absennya absennya dikondisikan oleh si ibu guru, meskipun sebenarnya si Naren itu terlambat begitu ya. Jadi tetap ada minusnya sebagai teman. Kita lihat video yang keempat, buffering lagi. Naren, aduh. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa? Ya itu syutingnya sekali gitu. Mesti kita alami pertama mau kayak apa? Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya. Ini kata kuncinya konsekuensi. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk Karena telatnya 20 menit, maka dia mengganti 20 menit saat jam istirahat. Begitu. ya. Baik Bu. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa ini? Bu gurunya? Pemantau. Saya kira kalau dalam diri saya sendiri paling sering di posisi ini. Kalau panjenengan semua kira-kira di posisi apa? Teman, oke. Psikolog ya, guru BK sebagai teman, oke, karena yang dihadapi anak-anak usia apa tadi transisi antara anak-anak ke dewasa, oke. Di posisi pemantau ini ya benar ini di posisi pemantau. Gimana? Ini panjang sekali ya. Di posisi pemantau itu pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Kalau kata Ustazahnya yang tadi, ketika anak dapat konsekuensi membaca Quran di bawah tiang bendera itu perlu pengawasan. Jadi itu tetap ada kelemahannya juga. Guru tetap harus mengawasi. Seperti ketika Naren tadi 20 menit di kelas kan tetap harus kita awasi, gitu ya. Supaya itu dia benar-benar melaksanakan konsekuensinya itu, begitu. Inilah posisi sebagai pemantau begitu. Nah, bagaimana perasaan murid kalau diperlakukan seperti Naren tadi? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak marah, juga tidak membuat murid merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugasnya atas keterlambatannya tadi. Nah, guru tetap harus memantau di sini, memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, dalam hal ini kan berarti guru ada tambahan pekerjaan lagi, harus memantau aktivitas anak tadi untuk menebus kesalahannya tadi. Ya, itu posisi yang keempat ya. Next, berikutnya video yang terakhir yang kelima.
Kira-kira sebagai apa nih? Berarti yang belum ya? Yang belum. Tethering ya. Karena tethering, kalau di HP mungkin lebih lancar ya. Tengkong Naren. Naren, Ya, belok ya. Naren. Terus Dewi begitu nggak? Oh iya ya Pak. Buatan sama. Tengkong. Padahal subtitlenya ramah, kenapa soalnya? Soalnya itu biar ngirit syuting ya, syutingnya sekali. Video 1 sampai 5 itu Naren gitu sekali toh, itu dipakai berulang. Dipakai berulang. Ayo, Naren. Ada jalan ya dari lapangan. selamat pagi Naren. Nah, Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah. sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Saya dubbing ya Bu, izin ya Bu. Sekarang sudah jam 7:20. Tengok. Masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, ini menyinggung keyakinan sekolah ya. Menghargai diri Jadi ada sendiri. prasyaratnya, harus ada keyakinan sekolah dulu untuk bisa menerapkan restitusi. Di sini yang disinggung Naren adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, betul kata Osyaya tadi, saat yang tepat untuk menyusun keyakinan sekolah adalah saat PPRS, saat start anak-anak mulai di sini. Gitu. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana membawa kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, dan itu bisa dikembangkan menjadi keyakinan sekolah dengan mengangkat dari peraturan sekolah. Gitu. Peraturan sekolah yang dibawa ke keyakinan sekolah. Begitu. Namun pelaksanaannya tetap berdampingan antara peraturan dan keyakinan. Ayo Naren, berputar. Naren. Capek ya. Oh capek. Dia dimarah-marah sama bu guru. Makanya. Sudah kelima kali. Indeks kasus aja. Nah ini kan kasus. Ini beda, ya, sedikit berbeda. Nah, kalau tapi kurang mantap kalau nggak lihat. Nggak lihat ininya, percakapannya bu guru. Ayo bu guru. Itu cakep. Oh iya, saya dekatkan wes nih. Oh ya, bola-bola biar matang. Di bola-bola biar matang. Oh, biar gosong. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya Saya lupa setelah alarm semalam. Dia belum punya jam Waduh, dulu. waduh. Iya betul. Naren, iya. Saya pengen memperlihatkan bagaimana percakapannya bu guru itu loh. Sebagai posisi yang kelima, yaitu sebagai yang belum, berarti apa tadi? Manajer. Ya. Ayo Naren. 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 Ini kan koneksinya lagi ya, nyambung ke ruang rawat lagi. Itu ya. Auto pindah gitu. Jadi udah ya. Udah ya.
Ini saya coba download itu juga Nggak bisa. nggak bisa di download PPT. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Pak. Oke, kendala teknis sedikit. Oke, emangnya YouTube ya? Downloadan ini ya? Downloadan. Oh, udah, itu downloadan. Iya, downloadan. Selamat pagi Naren. Downloadan YouTube maksudnya. Oh alah, baiklah, setelkan ininya aja. Dari Oh, LMS aja. apa namanya yang tidak dari PPT. Tapi saya perlu memperlihatkan percakapannya. Tak ada begini. Karena ada sesuatu yang istimewa. Istimewa. Sebagai manajer kelas, saya sebagai manajer, guru sebagai manajer saya. Tunjukkan bahasa tubuh Nah. dan ekspresi wajah. Nah, Naren. aduh, Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. iya ini sebenarnya di akhir tahun karena ada tulisan yang masih COVID ya, Jadi sekarang bagaimana ini Naren? sudah kuliah maksudnya. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah Kalau kita perhatikan tadi, solusi itu munculnya dari siapa? Dari guru apa dari anak? Dari anak. Nah inilah bagaimana guru memposisikan diri sebagai manajer. posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Iya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamat Ya, cukup. Itu tadi sudah puas saya bisa menampilkan video ini. Ya, jadi kalau di posisi sebagai manajer, itu solusi datang tidak dari guru tetapi dari siswa, begitu. Ya, sehingga tadi kalau kita lihat kemarin, antusias tidak mau melaksanakan penyelesaian masalahnya. Antusias ya, dengan bahagia akan melaksanakan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya, datang dari hatinya sendiri dan idenya dari dia sendiri. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang terbaik yang mana? Manajer. Pernah paling rendah kita berada di posisi mana? Penghukum. Saya pun begitu, dan itu tidak jarang saya lakukan, saya akui. Sebelum saya belajar 5 posisi kontrol, disiplin positif ini, saya masih sering berada pada posisi penghukum, gitu. Dan itu tidak saya pungkiri. Dan jadi pemantau juga sering. Kemudian jadi pembuat merasa bersalah juga sering. Terutama ketika saya menghadapi anak-anak yang rewel ketika saya jadi wali kelas 7, yang rewel pengen pindah, sering saya pakai senjata itu. Ya, kamu apa nggak kasihan pengen pindah? Orang tuamu sudah habis berapa juta untuk menyekolahkan kamu di sini. Itu sering saya lakukan. Tapi dampaknya bagaimana? Ada yang bertahan, tapi juga nggak banyak yang tetap pindah, gitu. Akhirnya hasilnya pun tidak maksimal, gitu. Perasaan murid bagaimana ketika diperlakukan sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer? Ciri-cirinya apa dulu tadi guru yang memposisikan diri sebagai manajer? Bahasanya bagaimana? Ya, profesional gitu ya. Enggak terlalu membuat bersalah, tapi juga enggak marah-marah gitu ya, enggak bernada tinggi, enggak muncul-muncul gitu. Tapi fokus pada murid gitu ya. Fokus bercakap dengan murid, berdiskusi, mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan murid gitu. Ya. Itu. Nah, pada posisi manajer ini guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Jadi ide-ide jalan keluar itu berasal dari murid, gitu. Ya. Ini tadi tentang 5 posisi kontrol. Sebelum saya lanjutkan ke segitiga restitusi, barangkali ada yang mau menanggapi dulu atau memberi masukan, boleh, monggo. Monggo, para psikolog kita. Ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada saya lanjutkan di materi yang terakhir, yaitu adalah restitusi dan segitiga restitusi. Pada sesi sebelum saya, pada sesi Ustazah Yaya sudah dijelaskan tentang restitusi. Hari ini akan kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Yang pada penerapannya sebagai seorang manajer menyelesaikan masalahnya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, seperti yang tadi diterapkan oleh Bu Guru pada Naren pada video yang terakhir. Nah, segitiga restitusi itu apa? Ya, mari kita bahas dulu restitusi, mengingat sedikit dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Yaya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapat dari Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan untuk membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain.
Masih dosen tahun 96. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain dan atau untuk menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi harapannya penerapan restitusi ini tadi menggeser motivasi ekstrinsik yang sudah dijelaskan oleh Ustazah ya pada periode sebelumnya, itu digeser ke motivasi intrinsik gitu. Ya, motivasi eksternal digeser ke motivasi internal. Jadi adanya anak datang pagi-pagi ke sekolah itu bukan karena ingin mendapat ujian atau bukan karena menghindari hukuman, tapi benar-benar dia ingin menjadi pribadi yang disiplin waktu begitu. Nah, bagaimana ya ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Dalam hal ini, ketika kasusnya yang tadi tunjuk hidung itu siapa namanya? Nah, Iva itu kan terpermalukan. Kalau dalam restitusi itu harga diri anak yang berbuat kesalahan itu terjaga, tidak terpermalukan begitu. Nah, mengapa diberlakukan restitusi? Hakikatnya orang belajar itu adalah ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan akhir dari dunia, tapi dari kesalahan kita belajar begitu. Jadi murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman, juga membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Artinya ada perbaikan begitu. Nah, ketika guru yang memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Oleh karena itu, restitusi ini memberikan penawaran kepada siswa untuk menghadirkan ide-ide pemecahan masalahnya itu dari murid, dari orang yang melakukan kesalahan, begitu, bukan dari guru. Nah, harapannya ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik di masa mendatang, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau kemarin saya melakukan A kok jadi B, itu ternyata kurang baik, maka di masa mendatang saya tidak melakukan A tapi lebih baik dari A supaya hasilnya juga lebih baik lagi. Begitu harapannya. Jadi peristiwa itu dijadikan sebuah pengalaman berharga supaya tidak terulang kesalahan yang sama atau supaya ada perbaikan di masa mendatang. Begitu. Nah, ciri-ciri restitusi ada 10. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan ya. Kalau kamu terlambat jadinya gimana? Siapa tadi namanya? Naren, gitu. Naren kalau kamu terlambat jadinya bagaimana? Begitu. Itu ada tawaran, jadi nggak dipaksa. Bukan sebuah paksaan. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ciri yang keenam, restitusi menuntut untuk melihat ke jalan diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu menguatkan. Yang kesembilan, fokus pada solusi bukan permasalahan.
Dan yang ke-10, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama tadi, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, ketika murid berbuat salah, guru itu tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan seperti dengan bayar denda, kemudian memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah itu hanya fokus pada tindakan untuk menebus kesalahannya dan menghindari ketidaknyamanan atau sifatnya eksternal atau ekstrinsik tadi, begitu ya. Jadi bukannya untuk memperbaiki diri, tapi malah fokus pada aku naik ini ya hukumannya kayak gitu, ya yang penting tak jalanin gitu aja. Jadi nggak ada motivasi internal dari dirinya untuk memperbaiki diri. Ini seperti yang saya terapkan di kelas 7A sebelum saya membuat keyakinan kelas itu. Ketika ngobrol sendiri maka hukumannya adalah push up 10 kali, ya sudah gitu. Jadi anak-anak ketika pas pelajaran ngobrol sendiri mereka push up 10 kali. Nanti lupa ngobrol lagi, push up lagi 10 kali, dan itu berulang karena tidak ada motivasi internal dalam diri, sehingga ya yang penting saya menebus kesalahan saya begitu. Kalau saya begini maka begitu, dan itu tidak ada perbaikan karena yaitu tadi nggak ada motivasi intrinsik gitu. Fokusnya pada cara menebus kesalahannya gitu. Nah, pada ciri yang pertama ini biasanya juga muncul perasaan ingin bisa balas dendam. Ini kondisi ekstrimnya begitu ya. Jika orang yang berbuat salah itu tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya, maka kondisi paling ekstrimnya adalah bisa balas dendam gitu. Kalau tindakan yang dijalani itu dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Jadi mungkin pernah nggak diantara panjenengan semua yang anak didiknya itu berantem, satu nonjok, satu lagi balas nonjok gitu. Ada nggak? Ya kebetulan kemarin yang saya praktek itu juga kasusnya gitu, saling balas gitu. Nah itu ketika anak nggak punya motivasi intrinsik ya gitu ya, jadi inginnya balas dendam. Kamu nonjok aku dengan kekuatan segitu ya tak balas gitu, biar impas gitu. Ini adalah belum menerapkan restitusi gitu ya. Menebus kesalahan itu nggak salah, tapi biasanya membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, restitusi itu sebaiknya inisiatif dari murid. Proses pemulihannya akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi malah memperkuat. Restitusi membantu murid-murid dalam hal ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi itu proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi
apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya gitu. Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan, atau mereka mungkin akan melakukannya tapi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan saja, bukan karena motivasi intrinsik. Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu adalah impas. Seorang anak yang mukul temannya, kamu boleh pukul aku balik biar impas gitu. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, "Gak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah." Nah, pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Bukan mengatakan kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka anu, kamu harus begini, kalau tidak maka anu. Tidak seperti itu ya, restitusi tidak begitu. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam proses restitusi itu kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya, kamu ini sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Kemudian apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Nah, ketika tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tepat, begitu ya. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah. Itu dalam untuk menetralkan kondisi supaya tidak terjadi rasa rendah diri pada anak. Next, yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya kepada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Nah, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Apakah sedih dan kesepian itu? Kalau sedih dan kesepian berarti menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bu Devi sedih ya? Kemudian perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban berarti butuh kebebasan. Kemudian kalau takut akan kelelahan, kelaparan, itu berarti merasa kurang aman. Kemudian bosan berarti butuh kesenangan gitu. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Evaluasinya ke dalam, begitu ya. Jadi menurut Dr. William Glaser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain.
Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Nah, ada 3 tahapan evaluasi diri. Yang pertama, saya nggak suka cara saya berbicara padamu. Dalam ya ini ya, pada diri sendiri ya. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah bla bla bla. Saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, besok lagi saya akan, nah itu sudah mulai ada perbaikan. Ini evaluasi ke dalam restitusi diri. Next, ciri yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dalam proses restitusi diri, murid akan menyadari bahwa dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Itu menunjukkan tidak fokus pada permasalahan tapi perbaikan gitu. Kamu bisa saja dengan maaf, tapi orang lain akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi gitu. Jadi fokus pada perbaikan ke depan. Yang ke-8, restitusi itu menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa, tentu bisa. Asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat? Maksudnya adalah bukan menekan perasaan kita dalam-dalam, tapi kuat di sini adalah menyadari apa yang bisa dirubah, apa yang bisa diperbaiki, begitu. Jadi makna kuat tadi begitu ya. Menyadari apa yang bisa dirubah, diperbaiki. Gitu. Next yang 9, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, tapi tertarik atau fokus mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, begitu. Fokusnya pada solusi bukan pada kesalahannya. Kemudian ciri yang ke-10 yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika ada anak remaja yang nakal, orang tuanya menyuruh pergi dari rumah. Nah, ini pernah dulu terjadi sama kakak saya. Dahulu kala gitu ya. Nah, kalau mereka jauh dari orang tuanya, nakal saking judes, saking apa namanya ya, saking jengkelnya orang lain, sekarang pergi dari rumah nggak usah pulang gitu. Gimana kondisinya kalau seperti itu? Ya kalau anak nakal itu pergi jauh dari orang tua, justru orang tuanya tidak bisa mengajari mereka, tidak bisa belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Gitu. Pondok ya, solusi yang tepat. Pak guru, bu gurunya yang harus luar biasa ya. Ya, kalau kita menjaga remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ya, putus jauh dari pendidikan orang tuanya. Ketika anak berbuat salah, maka kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tadi. Kuat tadi dalam arti apa tadi? Kuat tadi? Iya, membuat menjadi lebih baik, merubah menjadi kondisi yang lebih baik, begitu. Ya, itu tadi
ciri restitusi. Nah, bagaimana cara menerapkan restitusi? Adalah dengan satu cara yang disebut sebagai segitiga restitusi. Seperti apakah segitiga? Ya tentu saja segitiga ya. Segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahap segitiga restitusi yang kalau kita kaitkan dengan prinsip utama teori kontrol yang sudah disampaikan oleh Ustaz Yahya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity. Dasarnya adalah ketika semua akan melakukan, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dasar teorinya adalah semua perilaku itu punya alasan, gitu. Salah atau benar itu ada alasannya. Gitu. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya singgung tadi bahwa dasar ada prasyarat untuk bisa menerapkan segitiga restitusi adalah kita harus menyusun dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah secara umumnya, secara luasnya. Begitu. Nah, dasar teorinya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi harus bangkit dulu motivasi intrinsik gitu. Nah, penerapan segitiga restitusi ini gambar yang di sana. Ini adalah Rizky yang waktu itu tertidur pada saat KBM saya di hari Kamis karena dia sedang puasa. Tiduran terus itu, kepalanya ditaruh terus itu. Kemudian yang kedua ini adalah siapa ini? Yang orang Barawa itu siapa? Sayen dan Zaki yang berkelahi sebenarnya awalnya bercanda. Gitu. Nanti akan saya perlihatkan contohnya. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya tadi ya, 1, 2, 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang sama, kemudian menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas atau kalimatnya seperti apa? Nah, seperti ini. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan kayak gitu. Kita bisa menyelesaikan ini atau usahanya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi usahanya ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Tujuannya supaya anak tidak semakin down dengan kesalahan yang dia lakukan, gitu. Nah, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya setiap tindakan itu ada alasannya, gitu ya. Mau salah mau benar ada alasannya, gitu. Menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimatnya seperti apa? Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak ya. Gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan loh mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, tentu saja sikap yang lebih baik, gitu ya. Jadi itu menunjukkan sikap yang salah, tapi dengan bahasa yang positif, gitu. Nah, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik.
yang harapannya mampu mengaitkan keyakinannya dengan kesalahan kebablasan. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, gitu. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga, misalkan. Kalau kasusnya di kelas ya berarti di kelas. Nilai-nilai umum yang telah kita sepakati apa yang kita ingat lagi, gitu. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Gitu. Itu contoh menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Gitu ya. Keyakinan apa yang kamu pahami dan seterusnya. Nah, ini contoh implementasi saya sebagai wali kelas 7A, karena saya sekarang di kelas 7A gitu. Yang baru saja saya praktekkan, bukan baru saja sih, beberapa saat yang lalu gitu. Jadi awal untuk membuat keyakinan kelas, seperti sebelum-sebelumnya saya membuatnya kesepakatan kelas. Jadi cenderung ke peraturan, jika A maka B, jika A maka B gitu. Nanti ada gambarnya nih, ada nggak ya? Nah ini kesepakatan kelas yang saya buat, ya. Cenderung bersifat aturan dan memuat konsekuensi. Kesepakatan kelas yang saya buat ini. Contohnya, tidak menggunakan bahasa Jawa, atau kalau terpaksa boleh menggunakan bahasa Jawa kromo. Kalau melanggar sit up 5 kali. Sampel itu nih. Tuh. Jadi ada konsekuensi. Ini aturan, ini konsekuensi. Ini biasa sekali saya buat kesepakatan kelas di awal tahun sebagai wali kelas dimanapun, di kelas 7A, di kelas 7 atau 8, dimanapun saya dipasang, awal tahun saya membuat kesepakatan kelas ini. Gitu. Saya mengenalnya ketika dulu kurikulum K13. Dulu ada peraturan kelas gitu ya. Tapi lebih dinamai kesepakatan kelas, tapi sifatnya aturan gitu. Nah, kemudian dengan proses tadi tidak dijelaskan oleh Saudara Yaya ya. Proses membuat keyakinan kelas itu dengan tabel Y dan tabel tadi pakainya itu apa? Tabel T. Ya, tabel T, tabel Y, nah itu proses. Ini hanya saya lihat saja yang sudah saya lakukan, menggeser keyakinan kelas, menggeser kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini ada tabel Y. Ini anak-anak saya minta menuliskan suatu perbuatan kebaikan yang terlihat, terdengar dan atau itu menunjukkan perilaku. Contoh ini nggak terbaca nih, saya bacakan ya. Membuang sampah pada tempatnya itu terlihat, terdengar atau berperilaku. Terlihat bisa, berperilaku bisa. Kemudian mengucapkan kalimat thayyibah itu berarti di bagian terdengar dan seterusnya. Ini proses ini realistis ya. Ini saya lakukan di Mas Jura. Itu tabel ini. Nah kemudian tabel T. Berperilaku positif itu tampak seperti apa? Oh ini jawabannya ini mengaji. Ya jadi setiap anak nulis satu, boleh di kiri, boleh di kanan. Suatu perilaku yang positif itu tampaknya seperti apa? Oh mengaji, oh membantu teman ini. Kemudian tidak tampak seperti apa? Membuli. Kemudian marah, kemudian apa ini? Mengajak ya, masih ada sih kertasnya di sana, tapi itu contoh-contoh aja. Sebenarnya ini sudah contoh ya. Contoh praktik membuat keyakinan kelas. Nah berikutnya tabel yang berikutnya ini guru tugasnya, siswa tugasnya. Nah di sini ada yang mengejutkan bagi saya. Satu, ternyata ada anak yang menulis guru yang bukan yang di sini, yang ini. Ya yang ini. Guru tugasnya bukan marah-marah. Itu guru tugasnya marah-marah. Kemudian saya konfirmasi, emangnya Mas Budi suka marah-marah ya? Enggak sih katanya. Tapi kan bukan tugas guru marah-marah, Mas katanya gitu. Jadi ini benar-benar dari anak begitu ya. Kalau mereka memahami
kedua keamanan, dan yang ketiga ketertiban. Jadi keyakinan keras ini diangkat dari peraturan yang kita sebut sebagai kesepakatan keras tadi, gitu. Dan memang tepatnya disusun di awal semester, di awal tahun, tapi harus terus dievaluasi kalau itu perlu pembenahan, begitu, ya. Dan pada nilai hormat itu ada 4 item, yaitu menghargai orang lain, berkata baik, bersikap sopan dan santun, tidak melaksanakan pembulian, gitu. Kemudian keyakinan keras yang nilai yang kedua yaitu keamanan, itu menjaga fasilitas kelas atau sekolah, kemudian menjaga keutuhan sudut baca kelas, karena saya di kelas sudah punya sudut baca, kemudian tidak boleh melaksanakan aksi vandalisme, nah ini ada masuk di keamanan, kemudian menjaga barang pribadi dan pinjaman, nah tidak menggosok barang teman. Nah ini kenapa masih muncul kata tidak? Ya tidak masalah, kata tidak itu tidak sepenuhnya buruk, ya, tidak sepenuhnya buruk. Jadi di sini tetap saya pertahankan dengan menggunakan kata tidak, begitu. Kemudian yang ketiga adalah ketertiban, itu selalu hadir tepat waktu, tidak bolos, ya, tidak mudah izin dengan alasan nggak jelas, kemudian tidak tidur saat pelajaran, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini contoh saja, saya berbagi praktik baik saya di kelas 7A, begitu. Nah ini berbagi lagi yang sudah saya lakukan. Waktu itu ada permasalahan dengan tadi yang sedikit gambar tadi dengan Zaki dan dengan saya dan siapa Rizky, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini saya percepat 2 kali. Kasus 2 ini sudah habis, ya. Ini ceritanya adalah ceritanya dia itu puasa hari Kamis, terus pas jalan-jalan saya cuma naruh kepala aja, lemes, letih, lesu. Ternyata dia itu memang belum terbiasa puasa sunnah, ya. Kemudian pas sahur dia lupa nggak minum, gitu. Jadi dia mengungkapkan ternyata dia itu kurang minum sehingga letih, lesu. Sebenarnya dia sahur katanya dengan rendang, gitu. Nah, kemudian dia menawarkan perbaikan kedepannya dengan akan minum lebih banyak lagi ketika malamnya, gitu. Biar nanti ketika puasa lagi di Kamis depannya sudah tidak lemah letih lesu, gitu. Kemudian kasus yang kedua ini Sayan dan Zaki yang berantem. Saya percepat 2 kali speednya, jadi biar nggak terlalu lama. Setuju.
saya praktekkan segitiga tersebut. Jadi bukan by design ya ini memang benar-benar terjadi di kelas saya, gitu. Alami. Nah, cuma di sini ya, penyelesaian masalahnya masih saya yang menawarkan ini, jadi belum jadi anak, belum total jadi anak. Ya, jadi ini yang dilanggar adalah sopan dan santun. Ceritanya saya itu bercanda, diambil telinganya Zaki, kemudian Zaki gak terima, kemudian saling balas begitu sehingga akhirnya mereka berantem gitu. Ya, nah itu tadi sedikit berbagi yang sudah saya praktekkan. Tadi saya sudah mencoba bawa jenengan ke lingkungan dunia berkualitas. Sekarang saya ingin panjenengan membantu saya merefleksi tentang praktik saya yang sudah saya tunjukkan kepada panjenengan tadi. Apakah saya sudah bisa menunjukkan segitiga restitusi ataukah belum? Kalau belum bagian mananya? Begitu, mau siapa yang membantu saya? Sudah siang ini, udah overtime-nya banget ya. Overtime nggak? Oh iya. Ya, pada dasarnya kalau saya boleh mengambil kesimpulan dalam bahasa sederhana, ketika menghadapi anak bermasalah itu tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosional, tapi dicari tahu akar permasalahannya apa, kemudian motivasi melakukannya apa, dan kemudian tawarkan penyelesaiannya seperti apa. Harapannya penyelesaian itu datang dari pelaku sehingga melaksanakannya itu dengan motivasi internal, motivasi intrinsik, sehingga ada perbaikan ke depannya seperti itu. Kira-kira kalau saya ambil kesimpulan ya seperti itu. Mantap Bapak Ibu, Guru, Ustaz-Ustazah, semoga bisa memberikan sedikit sumbangsi begitu ya dalam kita menghadapi siswa-siswa kita, murid-murid kita yang banyak sekali, karena setiap anak karakternya beda-beda, dan saya kira kita semua sudah pernah mengalami lah problem-problem anak dan bermacam-macam begitu. Semoga bisa menginspirasi apa yang kami sudah praktikkan begitu, dan semoga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya begitu. Dan saya memotivasi panjenengan semuanya untuk ikut CNBP di angkatan 12. Ya, silakan mendaftar begitu, karena ilmunya, pengalamannya itu sebanding dengan capeknya gitu. Dan saya dari modul yang saya lewati itu nggak ada satupun yang pernah saya pelajari sebelumnya, semuanya baru dan sudah disesuaikan dengan kodrat zaman begitu. Mantan Bapak Ibu Guru, Ustaz-Ustazah, matur suwun sangat atas kesediaannya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga yang saya sampaikan juga tidak melenceng dari apa yang saya dapatkan begitu. Kemudian barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, terima kasih Tanda Budi yang ilmunya luar biasa sekali. Mungkin di sini saya tidak bertanya, tapi ini pendapat saya, ilmu ini ternyata luar biasa bagus sekali, dan ini harusnya semua guru pendidik itu harus punya ilmu ini. Nah, saya tidak tahu apakah sudah ada program di Panjenengan, tapi saya berharap sekali ilmu ini ditularkan untuk semua guru. Kalau di unit kita ya minimal berarti guru dan musyrif-musyrifah itu sangat penting sekali. Karena apa yang kita lakukan selama ini, kita mungkin semuanya sudah melakukan ya, antara yang hukuman, kemudian juga yang saya tadi apa, restitusi, itu mungkin kalau saya mengalami juga dua-duanya mungkin ya, tapi belum terstruktur gitu, belum terstruktur. Jadi kadang yang masih menghukum, kadang ya sudah itulah tadi ya. Jadi ini kayaknya perlu sering-sering didengarkan biar secara istilah juga susah gitu ya, tapi secara ilmunya luar biasa begitu Ustaz. Jadi sekali lagi saya nanti berharap mungkin di sini juga ada Ustaz Mario nanti bisa membantu bagaimana ilmu ini bisa terbawa ke seluruh
Atau mungkin saya nggak tahu, sebenarnya guru-guru sudah pada tahu, saya aja nggak tahu. Kecuali kalau Ustazah siapa? BK mungkin ini otomatis ya, ini sudah gitu ya. Mungkin selama ini yang bisa seperti itu kan BK. Kadang kita kadang-kadang sabar gitu. Tapi ternyata kita harus begitu kan, ternyata kan begitu. Ya mungkin itu saja, Ustazah Budi. Sekali lagi terima kasih, luar biasa ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustaz Santoso atas tanggapannya ya. Memang betul sekali, memang testis dari saya sendiri, saya itu merasakan itu ilmu yang memang benar-benar padat gitu ya, daging semua, tapi saya baru dapat ini ketika saya CGP ini gitu. Jadi betul saya benar-benar memotivasi panjenengan semua untuk ikut CGP gitu. Dan sebenarnya kalau berharap ini bisa diterapkan, ya ini adalah salah satu caranya. Ini adalah salah satu caranya berbagi praktik baik, berbagi diseminasi ya, diseminasi ya tepat, diseminasi materi ini itu, dan harapannya ya memang semuanya bisa mengerti. Dan sebenarnya sebagian dari itu juga sebenarnya sudah kita terapkan sebenarnya, cuma kita tidak punya landasan teorinya, itu aja. Nah, tidak terstruktur itu tadi. Jadi yang kita refleksikan setiap habis sholat zuhur itu kan sebenarnya kita menyusun keyakinan-keyakinan baik, keyakinan yang positif itu, yang itu menjadi dasar yang memotivasi anak untuk membangkit motivasi intrinsiknya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, gitu. Betul sekali. Dan itu terus dievaluasi, terus begitu untuk mendapatkan kondisi yang ideal. Nonton Bapak Ibu Guru, satu saja yang mau ditanyakan lagi. Tidak ada. Terima kasih sekali, ya, matur sangat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang salah dalam saya menyampaikan materi ini. Saya kembalikan waktunya kepada Ustazah Indah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Budi Astuti. Ketika saya melakukan pembebasan yang kemarin, ada 13 orang. Itu juga sama, kenapa hanya beberapa guru yang didesiminasi. Sebenarnya keinginan kami malah semua guru sebenarnya, tapi berhubungan dengan jam mengajar, kemudian kepadatan kegiatan sekolah, maka ini salah satu jawabannya mengapa hanya beberapa guru saja, minimal 10 guru atau 1 Nah ini sudah lumayan, ini juga sudah berbeda gurunya yang kemarin saya bukan ini. Jadi sudah lumayan, kalau ini 11 yang kemarin 13 berarti berapa guru? 24 guru sudah terimbas, insya Allah sudah sebagiannya setengah lebih ya, sepertinya ya, sudah setengah lebih guru sudah terimbas. Dan insya Allah juga saya merasa bahwa memang materi CGP sangat bagus sekali. Meskipun tenaga dan pikiran memang seperti ini, saya biasanya tidak pernah pusing ini, saya di sini encok nih, migrain berdatangan ya, begitu ya satu dia yang saya mendapatkan. Tapi monggo istilahnya di CGP selain ilmunya juga temannya banyak sekali dan menambah keceriaan karena temannya berbeda-beda dari semua ini SD, TK, SMP, SMA, baik itu swasta maupun negeri, menambah banyak ceria gitu. Karena kalau kita banyak bersilaturahmi katanya tambah rezeki, tambah majemur gitu ya. Amin dari beralamin. Baiklah, mari kita akhiri. Masih ada pertanyaan? Oke, mari kita akhiri pembahasan pada siang hari dan baca hamdalah doa atau gini aja. Kita tepuk tangan dulu untuk Ustazah Budi Astuti. Tadi dulu ya. Ya, kita akhiri pembahasan pada siang hari ini dan baca hamdalah doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.